Negosiasi ulang bakal calon wakil presiden atau bacawa pres untuk mendampingi Prabowo Subianto diprediksi akan terjadi pasca Golkar dan PAN bergabung dalam koalisi Gerindra dan PKB. Sebelum bergabungnya Golkar dan PAN, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin mengklaim dirinya lah yang bakal menjadi cawapres. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Khairul Umma menilai bergabungnya Golkar dan PAN dalam koalisi tersebut bukan tidak mungkin berdampak pada negosiasi ulang terhadap sosok bacawa pres pendamping Prabowo. Umam berpandangan jika menggunakan standar etika politik berkoalisi seharusnya bakal cawapres terkuat Prabowo adalah Caimin. Pasalnya PKB adalah partai yang merintis koalisi sejak awal dengan memberikan keyakinan sekaligus bentuk mesin KKIR yang real sehingga narasi pencapresan Prabowo bisa terjaga selama ini. Problemnya masuknya Golkar dan PAN di menit-menit terakhir ini seolah menghilangkan hak veto politik PKB di dalam koalisi. Terlebih kekuatan mesin politik Golkar jauh di atas PKB. Sebagai informasi, Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN resmi berkoalisi untuk Pilpres 2024 dalam acara pernyataan dukungan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Jakarta, Minggu 13 Agustus 2023. Tak hanya berkoalisi, 4 partai itu juga menyatakan dukungan terhadap pencalonan Prabowo sebagai presiden. Dengan bergabungnya Golkar dan PAN ke koalisi Gerindra PKB, peta politik nasional semakin jelas. Menurut Ali Nurdin, pengamat politik dari Universitas Matlaul Anwar Banten, Pilpres 2024 kemungkinan berlangsung 2 putaran. Ia menyebut pendukung capres ketiga atau cawapres yang tidak lolos putaran pertama akan menjadi penentu di putaran final. Berdasarkan beberapa hasil survei terakhir, saat ini belum ada satupun capres yang unggul secara signifikan. Prabowo yang diusung Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN dapat dikatakan sebagai kandidat terkuat dengan potensi dukungan sekitar 32% sampai 34%. Namun selisihnya dengan Ganjar Pranowo yang diusung PDIP, P3, Perindo masih terbilang tipis, hanya sekitar 1 hingga 2% saja. Sedangkan Anies Baswedan yang diusung Nasdem, Demokrat, dan PKS semakin tertinggal jauh dengan elektabilitas di bawah 20%.